Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini yang cerah kita akan berdiskusi panjang lebar tentang prospek industri kelapa sawit semester 2 tahun 2022. Di studio telah bersama kami seorang tokoh pebisnis yang luar biasa, yaitu Bapak Usli Sarsi. Selamat pagi Pak Usli. Pagi Pak Sindiet. Pak Usli adalah CEO dari PT Makota Group Tbk. Beliau juga ketua pembina Yayasan Makota Trikom Unggul, universitas yang keren di Kota Medan. Dan kemudian Pak Usli juga adalah wakil ketua Apindo Sumatera Utara di bagian atau di bidang perkebunan dan pertanian. Selamat pagi Pak Usli, sekali lagi. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Tribun. Terima kasih waktunya Pak, sudah berkenan hadir di sela-sela kegiatan yang sangat luar biasa. Harus memantau, memonitor, mengembangkan perusahaan TBK yang sangat besar di Medan, Sumatera Utara ini. Dan masih ada waktu untuk berbagi bersama masyarakat dan sahabat Tribuners, Pak. Ya. Pak, ya, kita bahas sedikit ya tentang prospek industri kelapa sawit di semester 2022 ini seperti apa. Nah, belakangan ini kan kita melihat ada perkembangan untuk industri kelapa sawit ini kan ada sedikit tantangan ya Pak ya, di mana sebelumnya harga sempat meroket tinggi, namun ada masalah di kelangkaan minyak sawit di Indonesia sehingga berdampak terhadap sebuah kebijakan dari pemerintah yaitu pembatasan ekspor. Nah, saat ini ekspor sudah dibuka kembali, namun dari pemerintah juga akan melakukan audit ke seluruh perusahaan sawit di Indonesia ya. Sebagai perusahaan sawit yang sudah TBK dan berkembang sangat pesat ya semenjak menjadi perusahaan TBK 2018 ya Pak Usli ya. Yeah. Makota itu perkembangannya luar biasa, harga saham juga meroket sangat tinggi. Nah, kira-kira dampaknya terhadap Makota Group dan secara keseluruhan industri kelapa sawit seperti apa, Pak Usli? Ya, terima kasih Pak Sindiat. Ya. Selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa Tribuners. Ya, saya banyak mendapatkan informasi perkembangan yang terakhir ya. Namun tentunya dampak-dampak di industri sawit ini memang seperti kita ketahui bersama ya, kondisinya sudah hampir lebih daripada 1 semester bahkan 6 bulan ya, gonjang-ganjing mengenai keadaan yang tidak kondusif terhadap industri sawit. Namun saya yakin ini akan segera reda dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan kita semuanya tentu yang kita sesalkan sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan ya yang sebenarnya harus komprehensif ya, memperhatikan semua pihak. Nggak bisa kan fokusnya kemarin mulai dari minyak goreng ya, supaya bagaimana minyak goreng itu terjangkau dan dinikmati masyarakat dengan harga yang lebih murah. Namun kalau fokusnya di situ, customer saja yang menjadi fokus, ibaratnya saya sampaikan, kita ibaratnya di dalam kecepatan yang tinggi ya, di jalan tol, mobil itu dengan kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba kita harus rem pakem. Bagaimana kejadiannya? Harapan kita yang mobil yang belakang itu jangan nabrak kita kan? Itu kondisinya kalau tidak hati-hati bisa tabrakan beruntun. Nah, inilah keadaan-keadaan yang terjadi selama ini. Jadi kalau kita fokusnya customer untuk rakyat yang kecil, yang menengah ke bawah, memang itu kebijakan pemerintah itu benar ya. Tapi kan kita harus lihat dampak-dampaknya yang lain. Jangan terfokus sama customer saja. Karena kalau tidak hati-hati kan
ini dampaknya multiplier gitu kan, semuanya terdampak dari bukan hanya pengusaha saja ya, tapi rentetannya kan sampai ke petani sawit. Dan petani sawit sekarang ini kan harga yang TBS-nya mestinya mereka menikmati harga yang bagus. Dengan kondisi sekarang ini pemerintah membuat kebijakan yang seperti ibaratnya melihat satu sisi, terakhir petani yang dirugikan kan. Jadi fokus pemerintah ini kan melihat sekarang ini petani yang menjadi dampaknya kan, menjadi dampak yang banyak orang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Dan ini berdampak sekali. Kemudian pemerintah mengeluarkan satu lagi perlindungan kepada petani. Harga TBS nggak boleh rendah sekali. Harus di atas Rp1.600 per kilogram. Ini kan juga tidak serta-merta mudah diterapkan. Ini kan kita lihat aja sekarang kondisinya malah terus turun kan. Dampak-dampak yang seperti akibat daripada kebijakan-kebijakan yang tidak, kalau boleh katakan itu kok tidak komprehensif. Bukan salah ya, kalau komprehensif itu kita memandangnya oke, seperti kecepatan yang tadi di jalan tol itu, ya 100 km per jam itu mungkin kita harus turunkan kecepatannya menjadi 80, ya kasih lampu, ibaratnya lampu kuning 2 dulu, ya kan ada masalah kita turunkan. Sehingga yang belakang itu jangan menabrak kita kan, kita harus ada jarak, ada jaga jarak. Dan sekarang ini setelah rem pakem begitu, ekspor di stop total, diumumkan oleh presiden untuk dibukakan kembali, ibaratnya oke, kalian udah boleh jalan, ya mobilnya udah boleh jalan. Tapi yang macet ini kan semua di belakang ini kan nggak bisa langsung sama-sama jalan. Ini kan rentetannya juga harus Proses ya Pak ya? Proses, ada waktu jeda. Seperti kapal ya, ekspor itu di stop. Di luar negeri kan orang mengirim kapal itu kan jadinya mengalihkan ke negara lain. Kapal yang mestinya datang ke Indonesia dialihkan kepada negara lain yang masih seperti Malaysia, yang masih ekspornya diperbolehkan ya. Jadi ini yang kita sayangkan ya sebenarnya, kita sayangkan. Begitu, Kalau ya artinya kebijakan ini juga di satu sisi memberikan suplai minyak goreng yang melimpah di dalam negeri, juga ada dampak terhadap kelangsungan dari industri kelapa sawit ini ya Pak Usli ya, di mana dampak pertama di petani sawit karena di industri kan akan menyesuaikan HPP dengan harga pembelian tandan buah segar, sehingga terjadilah equilibrium. Dan saat ini juga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pelindungan harga TBS. Artinya perusahaan-perusahaan sawit, manufacturing sawit yang tidak bisa efisiensi, itu pasti akan dampaknya luar biasa. Ya. Apalagi modal usaha itu mayoritas atau mungkin dari pinjaman perbankan dengan bunga tinggi, pasti itu dampaknya akan sangat tinggi sekali ya. Betul. Ini kedepannya seperti apa, Pak? Kalau misalnya kebijakan ini tetap berlarut, dan harapan Bapak untuk ekspor ini seperti apa? Apakah dibebaskan secara market price lagi? Dan untuk pelindungan terhadap konsumen, apakah ada sebuah kebijakan misalnya alokasi, atau seperti beras Pak, ada badan usaha logistik yang mengatur ini semuanya Pak? Ya, saya mulai dari dampak dulu ya. Dampak tadi untuk customer ya, minyak goreng yang 14.000 ditentukan oleh pemerintah, harus 14.000, nggak boleh di atas itu. Kemudian sekarang ini dampaknya kepada petani. Lanjutannya sebenarnya yang paling dikorbankan, kita di Apindosu juga terus ya menilai hal ini. Dampak pengusaha sawit juga besar sekali. Jadi kita dunia usaha itu kan tidak bisa ibaratnya berhubungan dengan banyak hal ya. Pengusaha itu gak gampang ya.
dunia usaha itu juga nggak gampang, environment-nya nggak gampang. Kita nggak bisa disrupsi tiba-tiba begini. Ini hal yang sebenarnya juga dari sisi pengusaha ya, kita bukan membela pengusaha, tapi kita melihat semua kepentingan. Baik dari rakyat kecil, menengah, kemudian petani tentunya yang menyangkut orang banyak, kemudian pengusaha juga. Kalau di disrupsi begini, banyak faktor yang terguncang. Jadi saya kira tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini, tidak ada. Semua merugi. Jadi saya di sini ingin sampaikan bahwasanya kalau dampak daripada pengusaha itu, kenapa saya bilang besar, seperti yang Pak Sindet katakan, banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti dari loan yang harus dicicilan pokoknya yang cukup besar, kemudian harus tenaga kerja yang upahnya besar juga, operasional pabrik juga harus besar, kemudian itu harus dikorbankan karena tidak menguntungkan kan. Jadi siapa yang di dunia usaha itu, siapa yang mau dirugikan? Kalau begitu rugi, tentunya hukum bisnis itu adalah mengurangi kerugian kan. Kalau kerugian itu tidak dikurangi, siap-siaplah nanti akan kredit macet dan yang lain-lainnya. Jadi itu yang mungkin banyak dari media massa, kita juga ada beberapa kali di CNBC saya sebutkan, tolong juga diperhatikan hal ini. Jadi pengusaha juga, kalau saya bilang di luar negeri itu pengusahanya dianggap seperti satu bidang bisnis ini, dianggap pengusaha itu juga sangat dihargai dan dihormati untuk menjadi, kalau di Malaysia diberi gelar datuk ya. Jadi dianggap seperti bagian dari komponen bangsa yang memberikan kontribusi pada negara, pada rakyat, membuka lapangan kerja, membuka value added untuk kontribusi kepada pajak, kontribusi pada negara, mendatangkan devisa, banyak hal. Bahkan ada beberapa negara dianggap itu pengusaha itu bahkan disetarakan dengan seperti kalau dibilang kontribusinya cukup besar itu bahkan dianggap pahlawan ya. Jadi kita harus harus mindset kita itu jangan menganggap pengusaha ini adalah mau cari untung aja sendiri. Lalu yang dikorbankan rakyat. Itu yang mindset itu yang harus dirubah dan itu yang semua bukan kita sampaikan di sini, itu bukan seluruh pengusaha itu baik semua, enggak. Ada juga pengusaha yang ya katakanlah kurang patuh dalam bayar pajak, banyak juga. Tapi kita harus pilih, itu penindakan hukum, penindakan ya dari Dirjen Pajak, itu yang harus ditegakkan. Kepastian hukum itu harus, kepastian hukum Pak Sindet. Yeah. Kepastian hukum dari pemerintah ini harus, supaya yang pengusaha yang bagus, yang baik, yang memberikan kontribusi, itu dihargai, dihormati dan diberikan perlindungan. Yeah. Dan pengusaha yang kurang sama kan, di petani juga sama, di customer juga sama, distributor kita bilang. Distributor yang nakal banyak gitu. Iya. Sekarang 30.000 pihak distributor dari produsen sampai di masyarakat. Itu bagaimana distributor itu juga banyak pihak kan. Ada juga distributor yang bagus, ada yang distributor yang memang agak nakal. Timbun dulu lah supaya nanti ditimbun di gudang-gudang kecil. Ada yang garasi pun ditimbun. Jadi itu masyarakat lagi perlu juga, kita nggak bisa kontrol. Jadi harapannya adalah solusi kan, sekarang kan ini dampaknya sudah banyak, dampak di masyarakat, dampak di pengusaha, dampak di hulu petani-petani dan perkebunan besar juga sekarang ini dengan harga yang begini,
Mereka pupuk naik dan yang lainnya sekarang udah modalnya udah mungkin 1.500 rupiah. Jadi kalau di bawah itu pasti merugi. Baik perkebunan kecil atau besar atau petani sekalipun yang hanya 2 hektar, 3 hektar itu sama. Kondisinya semua merugi. Idealnya sudah harus di atas 1.500 ya. Kalau sekarang ini yang dengan kebijakan pemerintah gini, yang udah buka ekspor, kemudian ada wacana dari Pak Luhut sebagai Menko Marves, itu Marves ini sudah mengatakan supaya meminta Menteri Keuangan bisa turunkan ya tarif dari biaya keluar ya yang sangat tinggi sekarang ini kan. Kita lihat sekarang harga internasional masih 20.000 sampai 21.000 per liternya. Kenapa sekarang di sini CPO-nya cuma sekitar baru 14. semalam di bawah 7.000 bahkan. Di bawah 7.000 semalam. CPO ya. CPO. Jadi ini yang kenapa sampai begitu range-nya begitu Kalau ini DMO, DPO, kemudian FO, ya flush out-nya itu semua diturunkan, yang sesuai dengan wacana pemerintah diturunkan itu mungkin akan pelan-pelan terdongkrak harga TBS. Tapi itu kan perlu waktu. Itu perlu ada koordinasi dengan DPR dengan dan panjang. Prosesnya panjang. Satu kebijakan itu merubah itu gak gampang. Kita pahamin dari pemerintah Setelah dikeluarkan biaya keluar dari ekspor dan yang lainnya juga, itu kan tidak serta-merta langsung berdampak. Itu juga perlu waktu. Seperti, mobil sudah boleh jalan. Yang belakang kan sudah macet total itu kan, udah jalan satu persatu. Jalan satu persatu. Itu yang tidak diperhitungkan yang sebelum-sebelum ya. Jadi kita harapkan kebijakan pemerintah juga memperhatikan secara menyeluruh. Dan kita dari sisi pengusaha juga siap mendukung. Kemudian mana yang harus kita karena pengusaha ini tidak bisa langsung diberikan penugasan oleh pemerintah, bukan ranahnya. Jadi penugasan itu bisa ke BUMN, penugasan itu bisa kepada instansi pemerintah dan kebijakan-kebijakan ke depan, tapi tidak kepada pengusaha. Ini yang selama ini dikatakan, pengusaha itu di sawit itu banyak untungnya. Biar mereka sekali-sekali kontribusi. Pada saat yang awal-awal itu semua pengusaha besar itu saya ikut di dalam meeting itu, mereka siap kontribusi. Harus jual rugi kemarin, jual rugi, nggak masalah. Berapa komitmen, berapa ton per perusahaan, kita juga kemarin itu komitmen, per bulan berapa, kita ribuan ton kita siap, kita untuk sementara kita berkorban dulu untuk supaya minyak goreng itu bisa lebih turun. Tapi hasilnya kan nggak instan. Perlu waktu ya. Perlu distributor, kita pengusaha mungkin nggak lewat 100 lah ya yang diundang. Tapi kalau yang dari distributor ada 30.000 pihak, bagaimana mengkoordinir? Jadi dan karakternya bisa beda-beda. Beda-beda. Ada yang patuh. Ada yang memang seperti malah mereka nimbun. Mencari kesempatan. Bisa saja. Distributor yang besar-besar juga dipanggil supaya, tapi sampai logistik juga bermasalah. Mereka saya dukung pemerintah punya kebijakan, tapi angkutan dari Sumatera ke Pulau Jawa kan paling banyak populasinya. Itu juga kan logistik juga perlu waktu. Dari sini ke Pulau Jawa kan. Iya. Jadi banyak hal lah yang menjadi, sekarang ada minyak kita kan, untuk rakyat. Iya. Itu kita dukung sebenarnya. Dari dulu itu harus begitu. Malah bagus ya, ada minyak kita, distribusinya seperti Bulog ya Pak ya, beras-beras, sehingga masyarakat bisa mendapatkan secara harga terjangkau dan stok juga availability ya, daripada bebas diberikan, kemungkinan ada oknum yang menyalahgunakan. Jadi kita kasih saran ya kemarin itu, beberapa kesempatan kita kasih saran supaya penanganan jangka menengah dan jangka panjang itu harus diberi penugasan ke Bulog, ke BUMN ya. Itu untuk membuat tangki-tangki timbun yang lebih banyak ya. Sehingga stok-stok yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada swasta.
Karena swasta ini kalau saya ada stok banyak, saya udah deal. Saya akan deal di luar negeri untuk ekspor kan. Iya. Kalau laba marginnya itu masih oke, karena kita bersaing juga, jangan lupa. Malaysia. Minyak bunga matahari, sesama kompetitor sawit, kita juga bersaing juga dengan minyak bunga matahari. Itu kan kita lihat pasar, kalau begitu kita sudah marginnya ada, kita deal. Karena stok kita sudah ada, kita deal. Kapal sudah kita susun, semua kita susun. Tapi kalau kita melihat, wah di luaran masih jauh harganya masih rendah, karena demand-nya turun, ada seperti sekarang ini demand-nya seperti China, itu kan dari ada lockdown, ada menerapkan zero case untuk COVID, sedikit ada isu tentang COVID saja. Lockdown. Itu kan mendistrupsi demand yang di China. Belum lagi yang di tempat-tempat lain banyak hal yang terjadi, inflasi di mana-mana, gitu kan, daya beli berkurang. Jadi kalau yang demand-nya itu oke, pengusaha stok dulu, jangan jual dulu. Kita bisa kontrol harga seperti yang Menteri Pak Luhut kita yang katanya harga harus kita kontrol karena kita adalah produsen terbesar di dunia. Betul. Lebih dari 50% minyak sawit itu kita yang produksi. Dan minyak nabati yang paling bisa diandalkan adalah yang volume besar. Volume besar itu adalah sawit. Yeah. Jadi ini yang sebenarnya kita bisa kontrol stok. Dan pemerintah juga di pelabuhan-pelabuhan atau dibangun tangki timbun dan diajak swasta untuk investasi di tangki timbun. Supaya apa? Daya tahan seperti sekarang. Sekarang stok biasanya ya 3 juta, 4 juta ton seluruh Indonesia. Baik swasta dan yang semua grup besar ya. 3 juta, 4 juta ton. Tapi kalau sekarang ini sudah kapasitas swasta dan yang lainnya seperti sekarang di stop dan tadi stop ekspor kemarin itu dampaknya sampai sekarang itu untuk jalan kembali itu kan mau menerapkan aplikasi yang baru lagi yang sistem digital itu kan juga nggak gampang. Itu perlu waktu dan saya dengar ini sekarang datanya sudah 9 juta ton. Sudah 200% di atas ya kenaikan. 3 kali volume standar ya. Ya naik 100% lebih. Jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi ini kan stok kita, tangki timbun kita katakanlah sekarang itu 12 juta ton lah tangki timbun seluruh Indonesia, baik BUMN, baik pengusaha yang perusahaan-perusahaan besar, itu semua sudah hampir penuh. Dan kalau penuh bagaimana? PKS-PKS yang nggak ada industri hilirnya? Mungkin harus berhenti operasi. Berhenti operasi. Banyak sekarang udah. Saya dengar yang terakhir ini udah 100 lebih. Yang berhenti operasi. PKS yang berhenti operasi. Karena mereka nggak bisa lagi, daya tampungnya pabrik itu kan hanya paling besar itu 4.000 ton lah. 2.000 ton kali 2 tangki. Ada yang cuma 1.002 tangki itu 2.000 ton aja. Daya tampungnya kurang. Dan mereka hanya usahanya di bidang PKS. Nggak ada industri hilirnya. Jadi, apakah berhenti pabrik itu keingin pengusaha nggak mau rugi? Mereka rugi besar. Biaya jalan terus. Biaya bunga bank, biaya tenaga kerja, semua jalan kan. Biaya belum lagi dihitung. Stok tangki yang mereka di tangki itu kan asamnya naik terus. Zat asamnya naik terus sampai ada yang 6, 7. Nggak bisa jual karena yang menampung ya dari hasil pabrik kelapa sawit itu kepada industri hilir refinery yang memiliki refinery ini juga membatasin karena stok tangki hasil produksi juga terbatas. Kita memiliki refinery. Namun kita beli sama supplier dari PKS kita yang di Riau itu juga terbatas kan. Banyak yang sudah grup-grup besar juga membatasin satu hari cuma dua tangki. 2 tangki berapa ton lah? 40 ton. Produksinya satu hari kalau jalan kapasitas penuh 200 ton. Jadi 200 ton yang diterima sama pabrik refinery itu cuma sekitar berapa? 20%.
80%-nya kemana? Ya stok di tangkinya. Sekarang udah penuh. Otomatis stop beli TBS. Stop TBS, Kebun produksi terus. produksi terus. Nggak bisa bilang, oh nggak usah panen dulu. Tanaman nggak bisa begitu. Oh, iya. Kalau nggak panen, tanamannya pun bisa rusak, pohonnya pun bisa rusak. Dan ini kalau ekspor bagaimana Pak di semester kedua ini? Bapak melihat secara globali Pak. Ya, sekarang udah pemerintah sudah bergerak cepat untuk bagaimana supaya ini bisa keluar ya. Bagaimana kapal-kapal yang tadinya sudah beralih kepada negara lain bisa dipanggil untuk semua deal-deal dari dunia usaha antara pengusaha sama buyer yang ada di luar negeri ya, importir sawit kita ya di negara India, China, Eropa, itu mereka semua sudah kembali kepada mau kembali beli sama kita ya, minyak nabati kita. Mereka juga perlu sebenarnya, tapi karena terganggu distribusi, mereka kan cari alternatif dalam 3 minggu stop total ini. Supaya kebutuhan dalam negeri mereka terpenuhi, mereka cari yang lain. Alternatif minyak kedelai dan sekarang ini kan Rusia juga sudah membuka ya kan. Iya. Bagaimana minyak nabati yang dari minyak kedelai, minyak bunga matahari itu mereka sudah ya seperti menjamin untuk tidak terganggu, bisa ekspor. Jadi supply-nya juga dari demand juga melemah. Ada beberapa negara sudah diprediksi untuk masuk ke dalam situasi resesi. Iya. Ini juga kan demand terganggu. Kan hukum ekonomi kita Pak Sinjet adalah demand dan supply. Supply terganggu, harga naik. Demand terganggu, turun, harga turun. Itu saja. Kalau demand-nya besar, supply-nya tetap, harga naik. Kan demand ini kan juga mempengaruhi, supply juga mempengaruhi. Jadi hukum ekonomi ini harus disadarin, tidak bisa seperti kebijakan tiba-tiba. Ini kan kebijakan tiba-tiba yang sangat kita sayangkan kan. Iya. Tapi kalau saya kira ini sebuah hikmah ya. Hikmah yang bisa dipelajari dan kemudian supaya kedepannya bisa lebih baik lagi untuk pengusaha dan tentunya Indonesia juga semakin kuat ya ketahanan pangan khususnya di minyak goreng ini. Nah Pak Osli, kira-kira dari hikmah ini apa yang bisa dipetik atau dipelajari ya? Misalnya contoh, perusahaan itu harus kuat secara sistem manajemen dan keuangan sehingga daya tahan terhadap goncangan ini pasti akan lebih kuat. Yang tidak kuat sudah pasti kolaps, Pak. Nah, banyak yang sudah kolaps. Apakah perusahaan-perusahaan ke depan itu memang ketanannya harus kuat dari segi finance, kemudian manajemen, dan termasuk harus environment safety, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Betul sekali, Pak Sindian. Ini kan kita lihat gini, kita lihat makro, ya secara ya kita bilang yang lebih luas lagi, ya negara-negara di dunia, ya kan? Bagaimana kondisi makro? Kemudian di negara kita, kondisi negara kita bagaimana? Kemudian kondisi di dalam masing-masing pihak kita bagaimana? Ini kan saling terkait. Ini kan semua bisnis change ini kan sudah nggak bisa kita berdiri sendiri seperti dulu. Kita tanam sendiri, kita olah sendiri, kita jual sendiri, kita nggak bisa begitu. Itu monopoli namanya kan. Tapi kalau seandainya sekarang ini kan kita supply chain, business change-nya itu kan saling terkait. Sampai sekarang dunia semua menyadarin kita semua saling terkait. Iya. Saya produksi minyak bunga matahari atau gandum, kalian perlu gandum, Indonesia perlu gandum, saya kirim. Saya perlu CPO kalian, saya import. Sudah begini. Saling membutuhkan. Iya, saling membutuhkan. Begitu ada kondisi-kondisi seperti krisis pangan, krisis energi, ditambah lagi karena waktu COVID itu bermasalah, ya. Kemudian perang Ukraina dan Rusia juga terjadi dan berkepanjangan. Ini prediksi negara-negara banyak loh yang akan bangkrut itu. Presiden kemarin sampaikan 40 sudah pasti bangkrut. Yang mudah-mudahan perang bisa cepat selesai, COVID bisa cepat selesai, ini bisa prediksi 60 negara yang akan bangkrut. Itu ukuran negara kan, kita lihat karena saling terkait.
Baru kita lihat negara kita lumayan aman karena kok harga komoditi masih bagus, inflasi masih terjaga dari 2,5% menjadi 4,5%, itu masih terjaga. Dibandingkan nama negara lain kita jauh lebih baik lah, kan gitu. Tapi kalau kita skop kita sebagai pengusaha yang rentetannya ya tadi petani dan rakyat kecil yang ya pedagang kaki lima yang memerlukan minyak goreng, yang lainnya ya di bidang kita lah ya saya bilang itu juga kita harus sadarin ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian tadi internal kita sebagai perusahaan mengatur keuangan bagaimana, mengatur bagaimana bisnis kita ini bisa tidak tergantung sekali dengan makro atau ya di luar negeri. Ini juga menjadi PR kita bersama. Jadi kalau kita kan sekarang di Mahkota Group ya, kita juga memikirkan bagaimana ke depan industri sawit kita ini makin kuat. Kita jauh-jauh hari kita sudah sebenarnya persiapan dari sisi tangki timbun kita sudah persiapkan, infrastruktur kita persiapkan, industri hilir kita yang tadinya tidak ada industri hilir, kita sudah berjalan 1,5 tahun ini kita ada refinery. Sekarang udah packaging kita lagi kerjakan ya. Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan kita udah bisa produksi juga ya. Banyak hal kita pikirkan supaya juga satu hal manajemen cash flow penting sekali. Karena sekarang dengan kondisi sekarang ini tahu ke depan itu sawit akan membaik dan akan diperlukan semua orang. Tapi dengan kondisi 1-2 bulan ke depan ini yang nggak tahan pasti ya, banyak yang masalah ya. Kita harus siapkan kan untunglah kita ada spare dari tangki timbun kita ada refinery, kita ada cash flow yang lumayan bisa bertahan. Buffer untuk menghadapi goncangan itu sudah kita persiapkan. Kita tidak ada masalah sampai sejauh ini ya. Tapi apakah ini bisa terus bertahan sampai berlanjut sampai berapa bulan ke depan sampai akhir tahun? Ini sangat tergantung pada pemerintah punya kebijakan. Kalau sampai kita udah menyentuh grup-grup besar sudah ya jangan heran kita udah lihat pabrik kelapa sawit yang cuman berdiri sendiri begitu, nggak ada industri hilir, nggak ada hulunya, nggak ada kebunnya, itu akan dampaknya luar biasa. Itu nanti satu-satu tutup dan kredit macet dari perbankan juga goyang kan. Secara ekonomi makro juga terdampak. Saya yakin lah ini sekarang ini pemerintah udah menyadarin ya kondisi-kondisi ini dan kita harapkan jangan sampai berlarut-larut dan kita harapkan ini cepat bisa disettle dengan memperhatikan semua pihak. Ini bisa settle, bisa teratasin dan pelan-pelan akan bergerak ke depan industri sawit kita. Dampak sudah pasti, dampak buruknya sudah pasti. Cuman usahakan jangan sampai dampaknya sampai multiplier effect. Iya. Kita redam supaya sampai ya satu kuartal ke depan sudah mulai membaik dan apa. Dan current export sudah dibuka normal kembali dengan tarif yang bisa membantu ya, Pak ya. Ya, bisa membantu. Nah, ini industri sawit, Pak. Persiapan untuk kemungkinan ekspor yang lebih baik. Misalnya harus memperhatikan dampak lingkungan. Ya. Seberapa jauh dampak lingkungan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, Pak? Kalau sekarang itu faktor lingkungan hidup itu sudah bukan ukuran negara lagi, sudah dunia. Dunia ya, karena global climate itu menjadi isu di mana-mana ya. Climate change itu sudah terjadi di mana-mana dan semua ilmuwan sudah sebenarnya udah 20 tahun yang lalu bahkan lebih udah mengingatkan semua pihak. Tapi kan pada saat itu semua orang nggak ada sense of krisis ke depan itu tidak. Begitu terjadi sekarang baru semua kalangan persiapan ya. Itu sebenarnya preventif kita itu harus ada. Dan ini sekarang baru saya dengar dari Jepang katanya nggak pernah ada sejarah Jepang itu dalam 20 atau 30 tahun ini
sampai 40 derajat Celcius. Belum pernah terjadi. Ini 30 tahun katanya pernah dikatakan baru kali ini terjadi. Jadi panasnya minta ampun. Sekarang ini Jepang lebih panas dari cuaca di Indonesia. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi climate change ini sudah darurat, boleh dibilang. Jadi faktor lingkungan hidup ini menjadi dampaknya adalah krisis pangan. Karena begitu temperaturnya, cuacanya udah agak menentu, kemudian dampaknya banjir, ya, kemudian panas yang ekstrim, itu tanaman banyak yang nggak bisa panen. Nah, itulah yang menjadi krisis pangan sekarang ini terjadi. Ditambah lagi yang hal-hal yang geopolitik dan lain-lain ya. Kemudian krisis energi. Kenapa krisis energi? Sekarang ini kan banyak hal juga sama. Kalau kita tarik benang merah ke lingkungan hidup, semua pihak sekarang ini juga mewacanakan zero emisi. Kita Indonesia sudah menerapkan juga 2060. Singapura ya lebih cepat 2040. Banyak negara yang sudah ada yang 2050 ya. Zero emisi. Artinya apa? Bahan bakar fosil akan ditinggalkan semua. Sampai 100%. Sampai 100%. Zero emisi ya 100%. Batu bara itu juga akan pelan-pelan akan ditinggalkan. Sekarang belum bisa kan? Sekarang pengganti dari gas seperti di negara-negara Eropa sekarang beralih kembali ke batu bara karena nggak ada solusi. Gas yang dari Rusia di stop ya. Di stop. Ini kan kondisinya krisis pangan, krisis energi. Dua hal ini sudah cukup bagi kita. Belum lagi krisis ekonomi, krisis keuangan itu akan berdampak ke depan. Jadi kita apa di kita ini bagaimana kan gitu. Yang paling penting kan kita protect itu kan bagaimana dunia bisnis di Indonesia terjaga, environment-nya terjaga, dan bukan kita di bidang sawit kita cerita ke depan itu solusinya sawit ya, bukan ya. Tapi saya jujur katakan solusi yang terbaik itu memang bisnis yang sektor yang terbaik itu tidak terlepas dari sawit. Karena jangkanya bisa sangat panjang sekali ya. Kita sustainable. Kita energi produksi CPO itu kan sustainable energy itu. Diperbarui secara terus-menerus karena tanaman itu udah muncul dari tanaman. Produktif. Ya. Sekarang ini aja beberapa tahun yang lalu sekarang udah Eropa stop, udah agak kampanye hitam lagi karena mereka perlu sawit. Tapi beberapa tahun yang lalu ini Pak Sinit itu kampanye hitam itu mereka untuk proteksi minyak nabati mereka kan. Makanya Black Campaigns. Tapi kalau sebenarnya kita produk kita itu adalah produk hijau di kategori tanaman sawit itu juga memberikan oksigen daripada daun-daunnya itu juga oksigen jenis tanaman hutan itu kalau di negara Malaysia di kategori tanaman hutan. Jadi setuju kita bahwasanya itu lahan gambut jangan sampai ditanamin sawit karena sulit mengatur ketinggian level air sehingga bisa terbakar dengan mudah, nggak ada gas metannya. Itu boleh kita manage, kita perbaiki. Tapi kan banyak lahan-lahan yang bisa kita ini kita mengajak semua pihak. Beberapa kesempatan saya mengajak di sini juga di Tribunnews juga saya mengajak bahwasanya sawit ini adalah masa depan kita dan inilah sebenarnya bisnis yang sangat baik. Dari sisi apa? 3 sektor sekaligus dimasukin. Sektor besarnya adalah satu sektor energi, itu bisa digunakan untuk biodiesel juga bisa. Sektor pangan, minyak goreng dan yang lainnya, pangan. Kemudian consumer good. Sabun, kosmetik sempo, dan sebagainya. Kosmetik semua, ratusan produk. Dan ini adalah big consumption ya, Pak Usli ya. Ya. Karena dan ini adalah 3 volume yang sangat besar sekali. Besar sekali. Dan itu diperlukan bukan hanya kita di Indonesia, diperlukan di seluruh dunia. Makanya saya mendorong dari Departemen
pertanian, juga Departemen Perkebunan. Ini kan semua kita harus bekerja sama ya untuk bagaimana sekarang ini saya bilang potensinya kita ini kan sekarang saja sudah memberikan kontribusi 30 miliar dolar kepada negara ya. Itu angka yang 500 triliun loh. Nggak kecil itu, angkanya yang luar biasa itu. Kalau dengan angka itu udah anggaran pendidikan yang paling besar pun ya sekitar, kalau kita 500 triliun itu 20% apa ya? APBN gitu. Nah, sekarang udah lebih lah ya. Tapi kalau kita bisa lipat gandakan potensi sawit ini, sekarang kan kita ada 14 juta hektar yang ditertanam. Sebenarnya kita bisa lipat gandakan menjadi katakanlah 30 juta hektar. Apakah lahannya ada? Kan ditanyakan, apa lahannya ada? Harus babat hutan? Nggak perlu. Jawaban saya nggak perlu. Ada data yang bisa kita ketahui, nggak sulit-sulit. Itu data ada di Google itu. Lahan rawa-rawa itu yang nggak difungsikan, itu ada 33 juta hektar. Yang yang layak digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, itu 23 juta hektar. Jadi yang sekarang difungsikan 23 juta hektar itu hanya 4 juta hektar untuk lahan pertanian. Masih ada 18 sama ya? Sawit. Masih ada 19 juta hektar. Tadi seluruh Indonesia kita baru tanam 14 juta hektar kan? Ya. Masih ada potensi 19 juta hektar. Itu kenapa kita nggak kelola? Dan rawa-rawa ini bisa Pak, cocok untuk sawit ya? Cocok sekali. Kita ada punya kebun di Sumatera Selatan itu, bukan di Mahkota Group ya, di grup satu lagi itu sudah dibuktikan lahan rawa-rawa itu bisa ditanami. Memang investasinya besar. Kita harus bendung menjadi, kan daerah pasang surut itu kan kalau dia sungai naik, pasang itu hilang. Banjir. Tanaman-tanaman ya liar aja, nipa atau apa yang bisa difungsikan. Tapi kalau nggak dibendung itu waste, nggak ada yang dihasilkan dari sana. Tapi kalau kita bendung ya, buat jalan, kemudian tali airnya dibuat bagus, nggak ada humus memang di sana, sedikit humus. Tapi kan kita bisa pabrik-pabrik kelapa sawit itu kan kita ratusan ton kita kirim per bulannya kita untuk kompos untuk kebun kita. Itu bisa dikelola dari empty buns menjadi kompos, dan kompos itu digunakan ke pupuk, menjadi pupuk kompos. Yang sekarang ini pupuk kompos ini kita bisa hasilkan sendiri, tapi kita beli pupuk kimia dari Rusia kan? Kanada, Rusia. Sekarang ini kan pupuknya mahal karena ada perang di sana kan? Jadi kita semua itu kan kenapa dari Rp700 per kilo TBS cost-nya sekarang loncat menjadi 1.500. Karena import pupuk ini. Pupuk. Okay. Kalau import pupuk terus, ya, sedangkan kita pupuk kompos kita bisa produksi sendiri, kenapa kita harus import? Jadi itu potensi daripada sawit kita ini luar biasa, dan kita bisa lipat gandakan. Mungkin satu masa bukan 30 miliar dolar, 60 miliar dolar lipat menjadi berapa? 1.000 triliun. Itu luar biasa angkanya. Kesejahteraan, buka lapangan kerja, itu dampak multiplier efeknya besar sekali ya. Besar sekali. Tinggal bagaimana alokasi untuk konsumsi dalam negeri dijaga aja Pak ya. Dengan seperti ada pengawasan ketat dari BUMN dan urusan logistik untuk negara ya Pak ya. Betul. Dan ini negara juga harus ikut membuat infrastrukturnya. Dan ketahanan stok kita, yang daya tampung stok kita itu jangan hanya 9 juta ton, dan pemerintah cuma sedikit saja, berapa persen, yang lainnya swasta. Yang tadi kita jangan penugasan itu jangan ke swasta. Kita pemerintah juga turun tangan untuk membuat tangki timbun yang banyak, karena hasil produksi kita bisa kita atur kan. Nah, harga baru bisa kita kontrol. Kalau support untuk pemerintah, pasti pengusaha akan support secara apa ya, kuotanya ya, kuota untuk
minyak ya. Kuota itu nggak terlalu lah. Kita bilang kalau kuota itu untuk dalam negeri minyak goreng saja, itu Pak Sindiat, kita berlebihan. hanya 10% dari produksi kita. Kita 50 juta ton per tahun. Yang diperlukan di minyak goreng cuma 5 juta ton, 10%. Yang sekarang ini harus kita pikirkan, tangki timbun yang stoknya yang banyak, pas kan ada session yang ada musim puncak, produksi banyak, kita tampung dulu. Dan itu nggak bisa langsung CPO ditampung gitu, nanti asamnya kan, zat asamnya naik. Harus diolah dulu, ya daya tampungnya bisa ke RBDPO, yang zat asamnya sudah dikeluarkan, jadi zat asamnya nggak naik terus. Ada yang sudah di packaging. Packaging kan higienis. Yang minyak kita itu kan kita buat packaging dan kita Itu bisa tahan lama juga ya. Ya, gudang-gudang untuk minyak goreng itu kita bangun di Bulog kan banyak kan space-nya. Bisa kita stok banyak. Jadi keperluan begitu minyak goreng di dunia minyak mahal, pemerintah sudah banyak stok. Udah supply kepada yang memerlukan. Intervensi, operasi pasar, kemudian harga bisa kita kontrol dalam negeri. Pasti akan teratasi, Pak. Pasti teratasi. Oke, mudah-mudahan kalau dilihat dari didengar dari pembicaraan Pak Usli, CEO Mahkota Group Tbk, Wakil Ketua Apindo Sumut di bidang perkebunan dan pertanian, ini potensi sawit ini kedepannya masih besar sekali ya, Pak ya. Besar sekali. Karena industri yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama dan memasuki 3 industri besar, yaitu industri kosmetika dan food ya, makanan, dan kemudian industri biofuel ya, untuk kendaraan bermotor, dan satu lagi untuk industri apa Pak tadi? Untuk consumer goods ya, consumer good, kosmetik dan biofuel ya. Biofuel. Dan ini adalah 3 besar yang akan di mana-mana kita akan menggunakannya. Betul. Di dalam negeri maupun di luar negeri pasti akan membutuhkan. Sawit ini adalah industri jangka panjang dan investasi atau masuk di industri sawit adalah sebuah harapan perkembangan yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Nah, Mahkota Group adalah sebuah perusahaan yang sudah TBK 2018 senantiasa berkembang secara terus-menerus, memberikan kontribusi kepada para stakeholder pemegang saham. Setiap tahunnya juga mengalami kenaikan, bahkan ada pembagian dividen ya Pak ya, tahun RUPS yang Rp7 per lembar ya. Per lembar. Dan diharapkan kedepannya juga semakin maju dan berkembang, dan setiap tahunnya Pak ya terus membangun pabrik-pabrik baru juga ya Pak. Ya, dan kita sekarang planning banyak sekali ya, dan kita akan masuk ke bidang green energy, biogas. Itu Pak Sindiat, itu bisa digunakan menjadi energi terbarukan ya, dari limbah-limbah kita itu, hasil kerja dari bakteri di final effluent dari limbah kita itu bisa memproduksi gas metan yang bisa memberikan satu supply ya kepada kebutuhan energi. Seperti kita baru minggu yang lalu kita tanda tangan dengan satu perusahaan ya dari India, kemudian juga kerjasama kita supply ya dengan dari perusahaan yang multinasional juga, perusahaan Unilever. Unilever ini kan mereka ada satu kebijakan dari pusat ya, dari Eropa sana juga sama. Mereka harus menurunkan ketergantungan ke minyak fosil. Gas fosil, ya gas alam. Mereka akan beralih semua kepada energi terbarukan. Kemudian dari mana? Dari biogas ini. Nah, kita udah kontrak. Nanti perusahaan kita akan mensuplai kepada pihak Unilever yang berdekatan. Kita juga akan supply ke sana, dan mereka sudah sesuai dengan visi mereka mengganti yang fosil itu menjadi yang energi terbarukan. Karena ini gas emisi kalau kita turunkan juga, satu sisi kita bisa mendapatkan satu green emisi yang kita bisa mendapatkan satu angka yang lumayan ya. Itu karena penurunan gas emisi kita juga bisa
mendapatkan dari menjual ya daripada sertifikat yang kita miliki karena kita menurunkan gas emisi. Jadi itu potensi-potensi yang kita kembangkan, kemudian industri hilirnya banyak sekali yang manfaatnya bisa digunakan menjadi hal-hal yang berguna ya, seperti bahan bakar biomass, cangkang kita bisa digunakan. Banyak sekali yang digunakan. Cangkang sekarang juga menjadi green energy ya. Kalau pembakaran batu bara juga polusinya lebih tinggi. Cangkang lebih clean environment-nya. Ya. Sehingga sawit itu sebuah industri yang semua bisa dipakai, digunakan semaksimal mungkin ya. Bahkan batangnya juga bisa digunakan. Jadi kayu, daunnya, batangnya, batang sawit kalau di replanting apa juga bisa dimanfaatkan. Sekarang di Eropa juga sekarang ini kan kekurangan, semua kekurangan yang bahan bakar yang ramah lingkungan. Mereka mengerti bahwasanya dunia dalam bahaya kalau kita menggunakan energi fosil terus. Mereka tukar menjadi energi terbarukan. Kemudian yang paling memungkinkan, yang sustainable juga yaitu menggunakan charcoal, pakai bahan bakar daripada tanaman. Mereka gunakan dari bambu, dari macam-macam kan. Tapi kalau yang masif, yang volume besar, ya sawit kita. Batang sawit juga ya. Semua mereka bisa dijadikan charcoal kan. Dari cangkang juga bisa. Itu dipres menjadi press pellet gitu, dijadikan arang gitu, dikirim. Dan itu green ya Pak ya? Green. Dan mereka kalau kelapa biasa ya, itu kan sedikit volumenya. Sekarang itu kelapa yang dari hasil kelapa itu diekspor besar-besaran. Sekarang di Eropa perlu sekali, harganya tinggi sekali. Jadi kita industri sawit kita ini masa depan kita. Saya sering sebut itu masa depan kita. Masa depan kita. Jangan sampai kita malah pemerintah itu kita terus mendengungkan. Jangan anggap ini sawit kita ini ya terpengaruh ya dengan LSM yang dari luar negeri, katakan kita nggak ramah lingkungan dan yang malah ikut-ikutan. Salah. Yang kita perlu adalah memanage, memetakan hutan lindung jangan sampai tersentuh, yang gambut juga jaga bagaimana di manage dengan baik. Terbukti dengan berapa tahun kita nggak ada kebakaran hutan lagi kan, karena ada di manage supaya lahan-lahan gambut ini jangan sampai kering. Kering itu jadi pemicu kebakaran gitu kan. Jadi lahan rawa-rawa yang tadinya nggak difungsikan itu bisa jadikan bukan hanya nanam sawit kan, pertanian juga padi. Jadi ketahanan pangan kita itu betul-betul kuat gitu. Kita bisa mandiri. Pak Sindet, ini ketahanan pangan kita dari 113 negara. Kita urutannya di 69. Bayangkan, kita yang berlimpah begini, ketahanan pangan kita lemah sekali. Jadi masih bisa ditingkatkan ya Pak ya? Harus. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi, baru-baru ini sudah pas. Pak Lut Binsar Panjaitan, Menteri kita, sudah mengatakan, kita kalau lebih gampang, kita jadikan biodiesel kan, B40. Naikkan lagi ya? Naikkan lagi. B100 itu kan sudah pernah diuji coba. Dan berhasil. Sudah berhasil. Luar biasa. Jadi nggak ada istilah, kelebihan. Nanti kita akan, banyak hal, ketahanan energi. Kita import sekarang perharinya berapa barel? Lebih baik pakai 800.000 barel loh kita import bahan bakar dari luar. Itu kalau kita biodiesel itu kan kita produksi sendiri. B30 kemarin 9 juta ton yang diperlukan. Kalau kita B40, B50, bahkan B100, kita ketergantungan import itu kan pelan-pelan kita kurangi. Dan mandiri ya? Kita bisa mandiri. Dan devisa bisa masuk dan kemudian kita punya pengeluaran dari negara juga berkurang ya. Dan satu lagi kita di mata dunia itu dipandang sangat direspek karena mampu mandiri secara energi dan energi terbarukan. Jangan salah. Dan green energy kalau kita terapkan berarti kita, sedangkan Unilever aja yang sudah mau mengganti, kita secara nasional kita mengganti ke energi yang terbarukan itu dunia sudah angkat topi sama kita. Luar biasa Negara kita. Luar biasa. Sahabat Tribuners ya, mendengar penjelasan dari Pak Usli,
CEO dari PT Mahkota Group Tbk, dan beliau juga Wakil Ketua Apindo Sumut di bidang perkebunan dan pertanian. Ini wawasan kita tentang industri kelapa sawit semoga bisa menjadi lebih luas lagi. Dan industri sawit ini adalah industri masa depan. Dari ratusan tahun yang lalu ya, pada saat dipopulerkan sawit di Indonesia, ditanam di perkebunan-perkebunan di Indonesia, dan sampai saat ini sudah berkembang ada 14 juta hektar kebun kelapa sawit, dan ini akan bertambah lagi karena availability lahan itu sangat besar sekali. Dan sawit ini adalah masa depan ya, karena 3 industri besar, food, kemudian kosmetik, dan biofuel untuk energi terbarukan untuk kendaraan dan mesin-mesin dan sebagainya. Jadi ketiga industri ini adalah industri yang berkaitan sangat dekat dengan kita. Kita bawa mobil juga menggunakan energi, kita konsumsi kosmetik juga menggunakan, tidak terlepas daripada bahan baku itu dari turunan sawit. Nah, sahabat Tribuners, ingin memilih bisnis, ya pilihlah bisnis yang memiliki jangka panjang yang lama sekali ya, sustainable. Dan jikalau Bapak Ibu sahabat Tribuners tidak pusing-pusing bangun bisnis sendiri, bisa investasi ya di perusahaan-perusahaan TBK. Pilihlah perusahaan-perusahaan terbuka yang sudah teruji dari manajemennya, lingkungannya, ya yang memperhatikan lingkungan, dan kemudian dari ketahanan keuangan. Pilihlah perusahaan-perusahaan demikian, sehingga marilah kita investasi dan mendapatkan keuntungan besar, ikut berkembang bersama perusahaan tersebut ya. Banyak industri atau perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Bapak Ibu silakan pilih sendiri. Mau pilih Mahkota Group juga silakan, kode MJRO. Dan itu dari TBK sampai sekarang itu berkembang terus, dari 200 sekian, sekarang udah ya, awalnya 225 dan terakhir ini sudah 890, hampir 900 ya. rupiah. Dan saat ini untuk membeli saham itu tidak seribet sebelumnya, sekarang bisa pakai online. Bahkan dengan nilai investasi kita punya uang 50.000, 100.000 udah bisa dapat satu lot itu ya, satu lot kita ikut berkembang bersama. Dari perusahaan itu maju, kita juga mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi kalau di perusahaan TBK adalah salah satu pemerataan ekonomi yang paling cepat untuk di dunia, bahkan ya. Di Malaysia sudah banyak yang investor di Singapura juga. Nah, di Indonesia marilah kita giat untuk investasi sehingga masa depan kita juga akan semakin baik ya. Percayakan nilai uang kita kepada perusahaan-perusahaan yang sudah teruji ya. Percayakan. Pilihlah perusahaan yang baik, yang memberikan kontribusi yang baik, dan good corporate governance, artinya mereka yang menjalankan bisnis secara beretika dan benar-benar menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh berpikiran wawasan ke depan ya. Seperti Mahkota Group tadi ada, nanti akan masuk, refinery sudah masuk, ini akan masuk ke biogas lagi ya, biogas lagi, dan ekspor juga semakin lama volumenya juga semakin meningkat. Baik sahabat Tribuners, mungkin ada kesimpulan atau sedikit catatan untuk sahabat Tribuners, Pak? Ya, sebagai penutup tentunya seperti tadi yang saya jabarkan, kita minta supaya bagaimana kita melihat industri sawit ini ya, terutama adalah masa depan kita, dan bagaimana kesejahteraan kita di bidang ini bisa kita maksimalkan untuk kesejahteraan banyak pihak. Dan kita Mahkota Group mengajak sebenarnya adalah para Tribuners ya, investor-investor yang berminat silakan gabung dengan kita. Saham kita bisa dibeli di pasar saham, dan supaya ke depan juga kita bisa sama-sama menikmati kesejahteraan di bidang ini. Saya kira saya optimis sekali ya. Grup kita juga semua dari direksi komisaris kita juga sangat optimis terhadap bisnis ini, dan kita karena dari hulu sampai ke hilir kita akan masuk di bidang perkebunan, di dalam industri PKS, refinery, dan yang lainnya, sampai dengan terakhir bisa saya dapatkan satu informasi sampai mengandung pengganti litium. Baterai litium itu juga ada di empty bunch ya, jadi ada
banyak hal yang hal yang belum tergali dan kita bisa investasi nanti di sana. Saya kira saya hanya bisa mengatakan di forum ini kepada Tribuners tentang prospek yang baik dan silakan bergabung. Bisa juga perusahaan lain, kita nggak sampaikan harus Mahkota Group ya. Silakan pilih yang perusahaan-perusahaan sawit yang sudah TBK juga. Supaya kita bisa ikut di dalam menikmati kesejahteraan kita bersama. Saya kira itu yang Pak Sindir kesempatan. Ya, baik, terima kasih Pak Usli. Sahabat Tribuners, tetap optimis dan kita yakin, kita percaya industri sawit masih sangat cerah untuk kedepannya. Yang ada pada saat ini adalah saat untuk kita berbenah untuk hari esok yang lebih baik lagi. Dan dari pembicaraan, optimis masih sangat terbuka di depannya. Terima kasih Pak Usli yang sudah sharing kepada sahabat Tribuners. Ya, sehat selalu, maju terus untuk Mahkota Group TBK dan tentunya untuk Pak Usli bersama seluruh jajaran direksi terus maju inovasi, memberikan kontribusi yang besar bagi industri sawit dan devisa Indonesia. Terima kasih sahabat Tribuners, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa inspirasi bisnis di episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih semua.